Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 gila, 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 gila. Ini berita yang sangat-sangat mengerikan sekali. Berita ini sampai menusuk ulu hati saya. Ini berita yang sangat-sangat biadab sekali. Kelakuannya itu sungguh di luar nurul ya. Kelakuannya itu sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Ini mencederai toleransi yang ada di Konoha. Jadi guys, baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana ada sekelompok orang tertentu di Tasikmalaya memaksa menurut keyakinan daripada Tempo yang ini menurut keyakinan daripada Tempo ya, saya tidak asal mangap ya. Menurut keyakinan Tempo, ada sekelompok orang di Tasikmalaya memaksa penghayat kepercayaan atau penganut penghayat kepercayaan terhadap ketuhanan yang Maha Esa bersyahadat. Wow, 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 wow. Gila, 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 gila. Kok bisa gitu ya? Ini perbuatan yang menurut saya pribadi itu di luar batas kemampuan manusia. Ini sangat-sangat tidak bisa ditoleransi. Sangat-sangat biadab sekali. Bayangkan, penghayat kepercayaan itu sudah resmi. Guys, saya tidak asal mangap ya. Ini sudah resmi diakui oleh negara. Sudah dikeluarkan keputusan oleh pengadilan di Konoha. Ada datanya, ada sumbernya. Saya tidak asal mangap ya. Kalau nggak salah, semenjak tahun 2017. Jadi, di KTP kita itu sudah bisa dituliskan penghayat kepercayaan. Tidak hanya menganut agama Kristen, ya, kemudian Katolik, Buddha, Hindu, dan Muslim atau Konghucu. Tapi sudah bisa menuliskan penghayat kepercayaan, sudah bisa diganti. Tapi anehnya, ada sekelompok orang yang idiot di Tasikmalaya memaksa penghayat kepercayaan bersyahadat. Bersyahadat. Wow. Gila, 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 gila. Ini sangat-sangat biadab sekali ya. Tidak bisa diterima dengan akal sehat. Jangankan akal sehat, akal kambing sekalipun ini tidak bisa diterima, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu? Bagaimana kronologinya? Kemudian, selain itu, anehnya, dalam kejadian ini, ada orang yang memprovokasi. Ya, ada sekelompok orang tertentu yang memprovokasi. Kemudian selain ada orang yang memprovokasi, di tempat kejadian, menurut keyakinan Tempo, FPI atau Front Persaudaraan Islam datang ke TKP. Dan ini menurut saya pribadi sangat-sangat tidak bisa ditoleransi ya. Kenapa FPI justru mengurusi hal seperti ini? Bukankah FPI itu sudah dibubarkan? Kenapa masih ada gitu? Ya, kemudian selain itu ternyata menurut keyakinan Tempo, MUI juga ya, MUI cabang Tasikmalaya maksudnya, ikut andil dalam kejadian ini. Wow, 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 wow. Luar biasa, ini nggak bisa diterima dengan akal sehat. Ya, sungguh biadab ya kejadian seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apa motifnya? Apa dasarnya gitu? Jadi orang-orang idiot yang ada di Tasikmalaya ini, orang-orang bodoh, orang-orang tolol ini membakar padepokan yang ada di Tasikmalaya. Tempat mereka diskusi, tempat mereka ibadah, ya ibaratnya seperti gereja lah gitu ya, atau seperti masjid gitu, tapi dibakar. Wow, wow, wow. Dan dipersekusi. Wow, luar biasa. Padahal mereka percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi, kalau misalnya ada yang mengatakan, oh karena mereka itu aliran sesat, oh karena mereka itu sudah menyimpang dari ajaran-ajaran ketuhanan yang Maha Esa. No. Mereka penghayat kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi, menurut saya pribadi ini adalah sebuah kebodohan ya, ketololan gitu ya. Saya nggak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Apakah karena kita terlalu bodoh gitu? Mereka itu percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa, bukan menyimpang dari Tuhan yang Maha Esa gitu.
tapi mereka disuruh bersyahadat gitu ya, dipaksa bersyahadat menurut keyakinan Tempo. Jadi yang saya katakan di video ini ada sumbernya, ada datanya ya. Saya tidak asal mangap gitu. Kemudian kenapa kejadian seperti ini terus berulang gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf bagi yang nonton videonya. Saya tidak mengajak yang menonton video untuk tidak beragama ya. Tapi kalau saya perhatikan, kalau kejadian-kejadian seperti ini terus berulang, bayangkan ya, agama si paling mayoritas di Konoha mempersekusi, memaksa bersahadat kelompok yang dikatakan aliran sesat, padahal mereka itu penghayat kepercayaan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa agama sekarang ini tidak seasik dulu gitu ya? Waktu saya kecil, saya melihat agama itu asik-asik aja. Saya dulu punya teman waktu kecil tuh satu kelas satu ruangan itu punya teman Muslim ya, Atoli dan agama-agama lainnya gitu ya, agama Buddha, Konghucu dan sebagainya. Tapi kita santai aja gitu. Ya bahkan sambil ledekan juga nggak apa-apa. Tapi kenapa sekarang ini kok jadi menyeramkan ya agama itu ya? Kok jadi menakutkan gitu ya? Kenapa? Apakah yang salah itu ajarannya atau agamanya? Ya, bayangkan guys ya, saudaranya sendiri dipersekusi. Ini kejadian yang sangat biadab sekali. Sesama orang Tasikmalaya dipersekusi. Padahal penghayat kepercayaan itu tidak pernah sekalipun mempersekusi orang lagi ibadah. Nggak pernah. Nggak pernah tuh saya melihat orang penghayat kepercayaan itu membubarkan orang ibadah di masjid misalnya. Ya, kemudian mempersekusi orang lagi ibadah di masjid misalnya. Bubarin paksa misalnya. Nggak ada itu. Mereka diam-diam memuji Tuhan. Mereka diam-diam bersujud kepada Tuhan. Mereka diam-diam menghormati para leluhur kita gitu. Bukan menyembah ya, tapi menghormati. Kemudian menghormati alam, menjaga alam. Tapi dipersekusi, dibakar tempat ibadahnya. Wow. Sungguh di luar nurul ya. Dan kejadian seperti ini sering terjadi di Jawa Barat guys. Dulu juga waktu KDM masih bupati, ketika dia bangun patung Arjuna di Purwakarta, patung ini bukan untuk dimakan guys, bukan. Tapi untuk sebagai pajangan ikonik Jawa Barat. Bukan untuk dimakan ya, bukan untuk disembah ya, bukan. Tapi patungnya dihancurkan. Apa alasannya? Alasannya karena menghindari menyembah berhala. Jadi ada semacam kesalahan dalam berpikir seputar menyembah berhala. Di video ini saya akan bongkar apa sih pengertian daripada menyembah berhala itu. Jadi kita akan urutkan nanti ya dari tradisi Yahudi, tradisi agama Kristen, dan tradisi agama Islam. Apa sih pengertian daripada menyembah berhala itu? Saya akan luruskan di video ini ya. Apakah penghayat kepercayaan itu menyembah berhala atau tidak? Apa definisi daripada menyembah berhala? Kemudian selain itu, kenapa dalam masalah ini FPI ikut-ikutan gitu? Bukankah FPI itu sudah dibubarkan? Kenapa masih ada sampai sekarang ini? Kenapa banyak orang membenci, enggak semuanya tapi ya, membenci FPI? Apakah alasannya karena ini? Kemudian kenapa MUI ikut-ikutan gitu? Kenapa MUI itu enggak mendamaikan gitu ya, memberikan kesejukan, malas ikut-ikutan gitu dalam masalah ini? Kenapa? Apakah ini alasan kenapa banyak orang yang membenci organisasi ini? Bagaimana menurut Anda? Jadi di video ini saya tidak akan benar-benar berpihak ya, saya benar-benar netral. Namun anehnya, konon katanya FPI ini datang ke sana itu untuk mendamaikan, bukan untuk memprovokasi. Sama seperti dengan MUI. Konon katanya MUI itu datang ke sana untuk mendamaikan setelah viral kejadian ini. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang benar? Apakah FPI itu sengaja memprovokasi atau tidak? Apakah MUI itu sengaja memprovokasi atau tidak? Jadi di video ini saya benar-benar netral ya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini ya. Saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Bagaimana kronologinya? Kok bisa penghayat kepercayaan dipersekusi di tanahnya sendiri, di negaranya sendiri, di rumahnya sendiri? Padahal penghayat kepercayaan itu adalah agama terdahulu sebelum agama-agama dari Timur Tengah datang ke Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kronologinya? Nah, kalau saya buka kronologinya, maka mungkin
video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Walaupun tidak disukai, tapi saya akan tetap buka. Mungkin akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Walaupun banyak warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah, tetap saya buka. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Jadi guys, kronologinya awalnya orang yang menganut penghayat kepercayaan ini biasanya mereka biasa aja gitu ya, nggak ada masalah dengan lingkungan gitu ya. Mereka juga tidak melakukan kegiatan yang menyimpang gitu ya. Mereka juga tidak didapati misalnya melakukan hal yang aneh-aneh, misalnya seperti menjuliti orang, ya, mempersekusi ibadah orang lain, ya, membubarkan paksa, enggak. Mereka memuji Tuhannya. Mereka fokus ibadahnya. Ibadah mereka itu ya fokusnya menyembah Tuhan yang Maha Esa, kemudian yang menjaga alam. Jadi fokus daripada agama lokal, ya agama-agama lokal yang ada di Jawa Barat itu kan ada banyak ya, ada Sunda Wiwitan, ada penghayat kepercayaan, dan sebagainya ya. Fokus mereka itu menjaga alam. Bukan mempersekusi ibadah orang lain, ya, membubarkan paksa, ya, kemudian merazia warung-warung saat bulan puasa, enggak. Mereka enggak seperti itu ya. Kemudian mereka juga tidak mengkafir-kafirkan agama lain, ya. Mereka enggak ada tuh kepikiran sampai ke situ ya. Bahkan ya mereka sampai tersisi gitu, rela membangun padepokan di tengah hutan. Jadi sebenarnya padepokan ini di daerah persawahan dan di daerah hutan, guys. Nggak mengganggu orang lain ya. Mereka nggak teriak-teriak nama Tuhannya pakai toa gitu. Nggak mengganggu orang tidur gitu ya. Nggak mengganggu orang lagi bekerja gitu. Nggak. Bahkan mereka juga nggak ada niat untuk merekrut ya, orang lain gitu ya. Atau memurtadkan orang lain. Enggak. Mereka santuy-santuy aja gitu. Penghayat kepercayaan itu kalau saya perhatikan rata-rata mereka itu fokus pada ibadah mereka gitu. Bukan berarti saya mengglorifikasi atau saya itu membela mati-matian penghayat kepercayaan. Kan kita bicara by data. Semua yang saya katakan di video ini ada datanya. Ini sumbernya dari Tempo. Jadi kalau mau marah sama Tempo sono ya. Jadi mereka itu nggak ada mengusili agama lain gitu ya, ngata-ngatain agama lain gitu ya. Nggak pernah ya. Nggak pernah tuh sekalipun ya, nggak pernah mempersekusi ibadah orang lain, nggak pernah. Mereka fokus pada ibadah mereka. Apa ibadah daripada agama lokal itu? Ya menyembah Tuhan yang Maha Esa, berbuat baik, dan menjaga alam. Nah, karena banyak orang yang salah kaprah terhadap penghayat kepercayaan ini, ya, terutama agama-agama mayoritas di Konoha, ya, maka ada sekelompok orang idiot di Tasikmalaya berusaha memprovokasi warga untuk mempersekusi atau membubarkan atau membakar penghayat kepercayaan ini. Karena mereka berpikir mereka itu menyembah berhala gitu ya, atau menyimpang gitu. Oke guys, mohon maaf bagi yang video ini ya. Kita bicara by data ya, by fakta ya. Sebenarnya menyembah berhala itu bermula dari mana sih? Dan ini juga terus berulang-ulang ya di Konoha kalau saya perhatikan. Makanya saya bongkar ini. Menyembah berhala itu artinya menyembah yang bukan Tuhan. Itu kira-kira ya pengertiannya ya, definisinya. Kemudian menyembah berhala itu sering disalahartikan. Orang berpikir kalau misalnya ya ada misalnya seremonial, misalnya seperti orang Kristen ya, ada patung Yesus misalnya, ada Bunda Maria ya, kemudian orang Buddha dan lain sebagainya, kemudian patung Ramayana ya, Arjuna dan sebagainya. Kalau misalnya ada seremonial, maka itu dianggap menyembah berhala. Padahal pengertian daripada menyembah berhala itu ya, definisi yang sebenarnya itu adalah lebih ke kelakuan, lebih ke sifat. Artinya gini, ya kalau sifat kita itu misalnya ya membunuh orang lain, ya kemudian mengkafir-kafirkan orang lain gitu ya, kemudian mengata-ngatain orang lain masuk neraka gitu ya, kita mengklaim kita yang punya surga dan sebagainya, kemudian kita menganggap bahwa orang lain itu sesat gitu ya, padahal kelakuannya baik dan sebagainya. Jadi lebih ke kelakuan gitu ya, sifat, bukan ke fisik gitu. Jadi ada yang banyak salah kaprah gitu ya kalau saya perhatikan.
Kalau misalnya mengatakan, "Enggak kok, harus, menyembah Tuhan Yang Maha Esa, harus percaya Tuhan Yang Maha Esa," ya. Oke, kalau misalnya itu acuannya, coba Anda cek orang-orang yang kriminal di Konoha itu. Cek semua penjara yang ada di Konoha, kemudian orang-orang yang radikal di Konoha. Mereka serempak akan mengatakan, "Gue percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa." Mereka itu menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya itu menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Nggak pernah tuh mereka menyembah SpongeBob misalnya, menyembah kura-kura gitu. Nggak ada itu. Mereka menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kelakuannya gimana? Jadi itu nggak jaminan, guys. Kalau kita menyembah Tuhan Yang Maha Esa, kelakuan kita baik gitu. Ya, bukan jaminan. Jadi agama di Konoha itu kalau saya perhatikan nggak fokus pada akhlak, kejujuran, kebaikan. Enggak. Kita fokusnya pada sesuatu hal yang mengawang-awang seperti misalnya keimanan. Apakah keimanan itu bisa ditakar? Nggak bisa. Ya, kita menyembah Tuhan Yang Maha Esa, apakah itu bisa ditakar atau tidak? Nggak bisa juga. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara lain, misalnya negara paling damai di dunia ini, negara paling damai di dunia ini seperti negara-negara Skandinavia, ya, kemudian negara Finland dan sebagainya, mereka itu tidak peduli dengan Tuhan Yang Maha Esa, tapi kelakuannya baik. Saya tidak mengatakan semuanya baik ya, tapi ya menurut data seperti itu. Kita bicara by data. Kenapa saya itu selalu bicara by data? Karena data itu diteliti. Ya, data itu bukan opini pribadi. Data itu diriset gitu, bertahun-tahun gitu. Ya, jadi kalau kita bicara by data, justru orang yang tidak menyembah Tuhan Yang Maha Esa itu lebih berkelakuan baik gitu ya. Justru nggak semuanya, tapi di sekelompok orang yang menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Ya, banyak tuh yang di penjara, bahkan di Belanda, penjara sampai kosong coy. Padahal mereka banyak yang agnostik, ateis. Mereka nggak peduli Tuhan itu Esa atau tidak, tapi mereka punya jiwa kemanusiaan. Jadi inilah yang terjadi di Tasikmalaya. Ada sekelompok orang idiot yang tidak mengerti definisi daripada menyembah berhala, lalu membakar Padepokan. Ini sangat-sangat di luar nurul ya. Sampai kapan coba kita kayak gini ya? Bayangkan ya, negara lain itu sudah memikirkan gimana caranya jualan cilok di Mars. Gimana caranya supaya jualan bakso di bulan. Gimana caranya supaya negara kita maju. Tapi kita sibuk, oh ini berhala, itu berhala. Menurut keyakinan saya, berhala itu ya cukup, ya jangan melakukan keburukan itu. Kalau patung dan lain sebagainya itu cuma simbol-simbol aja. Kalau misalnya mengatakan, enggak kok, kalau menyembah patung seperti orang Kristen, Katolik, dan lain sebagainya, itu orang Arab di Mekah sana, mereka bakar kemenyan tuh. Ada datanya, ya. Cek data. Saya tidak asal mangap gitu. Sebelum saya bikin video, saya riset dulu. Ada datanya tuh. Ya, orang-orang Arab itu sangat suka bakar kemenyan gitu. Bahkan mereka mengekspor kemenyan dari Sumatera Utara, ya kan? Kemenyan dari pohon gaharu gitu. Maksudnya pohon gaharu gitu ya. Kemenyan dari Sumatera Utara juga ada ya. Selain kemenyan gaharu ya, mereka mengimpor gitu ya. Jadi ini yang jadi permasalahan gitu. Ya, kalau kita bicara tentang menyembah berhala, ya orang-orang Arab juga ada kok yang bakar kemenyan gitu. Jadi jangan berpikir bahwa agama lokal hanya melakukan seperti itu. Dan ini juga pernah dibongkar oleh KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Ya, bahkan Kang Deddy Mulyadi juga dikata-katain berhala gitu. Kalau saya menggunakan kupluk seperti ini, saya akan dikatain berhala, musyrik dan sebagainya. Orang yang musyrik itu adalah orang yang kelakuannya itu menjuliti orang lain gitu ya, mempersekusi orang lagi ibadah gitu ya, bubarin paksa orang radikal. Itu orang yang menyembah berhala. Ya, kita harus fokus pada kelakuan gitu ya, bukan cuma simbol-simbol. Jadi guys ya, ini benar-benar dari hati yang saya yang paling dalam ya. Kita itu sebenarnya sudah kehilangan jati diri. Ya, kita sudah dibutakan oleh saya nggak tahu siapa yang mulai ini. Kita dibutakan oleh ya sesuatu hal yang tidak penting gitu ya. Kalau kita menyembah berhala atau tidak menyembah berhala itu kan nggak penting ya. Bagi sudut pandang orang yang berlogika gitu. Nggak penting mau menyembah berhala, mau nggak penting gitu. Ya kan? Karena lebih baik kita fokus pada kelakuan gitu. Jadi kita tuh fokus menyembah berhala, menuhankan
orang lain, menuhankan segala macam dan sebagainya. Itu orang-orang di penjara, mereka percaya sama Tuhan Yang Maha Esa kok. Mereka nggak menyembah berhala. Tapi kelakuannya gimana? Ya, jadi jangan seperti itu guys. Kita sudah kehilangan jati diri ya. Jadi kalau boleh jujur ya, mohon maaf bagi yang video ini ya, jujur dari hati saya yang paling dalam. Ya, kalau dibandingkan dengan leluhur kita zaman dulu ya, filosofi leluhur zaman nenek moyang kita itu adalah filosofi berbudi pekerti luhur. Artinya jujur, bertanggung jawab, jangan ganggu orang lain ya, jangan persekusi agama lain dan sebagainya. Toleransi. Nah, kita kan sebenarnya sudah mundur ya. Semenjak kita menganut agama dari luar ya, bukan berarti saya mengatakan semua agama seperti itu ya, dari luar itu kita sebenarnya sudah mundur guys. Ya filosofi kita tuh udah mundur gitu. Ibaratnya kita itu sudah kehilangan jati diri gitu ya. Kita tuh sudah diakar, akarnya sudah dicabut gitu ya dari bawah. Ibarat pohon kita itu akarnya sudah tercabut gitu. Makanya hidup kita tuh ya hidup tak mau ya mati juga segan gitu ya. Terombang-ambing gitu, mudah dijajah, mudah diprovokasi, dikit-dikit, oh sesat, dikit-dikit, oh kamu, oh sudah melanggar ajaran agama, dikit-dikit, aduh kacau deh pokoknya. Jadi kita itu sebenarnya sudah kehilangan jati diri kita. Tolonglah ya sama yang nonton video ini, saya tidak mengajak yang nonton video untuk pindah agama, enggak. Tapi mari kita kembali ke filosofi leluhur kita. Filosofi leluhur kita itu dari Sabang sampai Merauke itu mengajarkan tentang budi pekerti luhur. Budi pekerti luhur itu mengajarkan kejujuran, tanggung jawab gitu ya. Jangan mempersekusi orang lagi ibadah gitu ya. Membakar padepokan, enggak. Itu bukan ajaran leluhur kita. Ya, ajaran leluhur kita itu berbuat baik gitu ya. Jadi kita tuh sebenarnya sudah mundur gitu ya dalam beragama tanpa kita sadari ya, kita sudah mundur sebenarnya. Karena kalau saya perhatikan kognitif atau kemampuan daripada pemuka agama di Konoha itu setara dengan anak SMP di negara maju. Jadi bayangkan ya orang-orang yang mempersekusi rumah ibadah agama penghayat kepercayaan ini ya anak-anak SMP gitu ya, yang otaknya yang masih belum jadi gitu ya, yang otaknya setara dengan gorila gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan otak kita itu setara dengan gorila, jangan heran ya kejadian seperti ini. Ya kita lihat dari kehidupan sehari-hari, buang sampah sembarangan ya, kemudian suka ngebully di media sosial, aduh kacau deh pokoknya. Kemudian tidak hanya itu, saya tidak berpihak di video ini ya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, dari berdasarkan data ya, sebenarnya kita itu sebenarnya sudah dijajah guys ya, dijajah oleh ideologi dari luar gitu. Ya, jujur dari saat yang paling dalam, kita sudah terjajah sebenarnya. Cuman kita tidak mengaku itu, kita nggak sadar gitu ya. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak yang ngata-ngatain, apaan jajah dari mana? Kita kan nggak dijajah ya. Itu agama yang benar dari Timur Tengah gitu. Guys, kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu satu, ya, baik agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, Hindu, agama Muslim dan sebagainya, atau agama lokal, ya yang menciptakan mereka ya Tuhan yang sama juga gitu. Kalau kita meyakini Tuhan itu satu, ya kalau kita tidak meyakini Tuhan itu satu, ya jelas dong bahwa mereka mempersekusi. Jadi kita harus meyakini bahwa Tuhan itu satu, kalaupun Tuhan itu ada gitu ya. Karena Tuhan kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bukan berarti saya ngajak yang untuk video untuk tidak percaya dengan Tuhan. Enggak seperti itu. Kita bicara secara akademis ya. Bicara secara akademis itu ya harus belak-belakan, nggak boleh nggak enakan gitu. Ya, bicara secara akademis atau secara intelektual itu harus bisa diukur dengan ilmiah gitu. Ya sama aja sebenarnya yang mempersekusi padepokan itu Tuhannya tidak terbukti secara ilmiah, yang dipersekusi juga seperti itu Tuhannya tidak terbukti secara ilmiah, sama-sama nggak terbukti secara ilmiah, ngapain saling menyesatkan satu sama lain ya kan? Ya nggak sih? Salah gitu sebenarnya. Ya cuman kalau saya ngomong seperti ini nanti kan saya dianggap kamu anti agama. Enggak, saya nggak anti agama. Kalau agama itu mengajarkan kejujuran, kebaikan, jangan mempersekusi ibadah orang lain, biasa aja gitu. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang ngomong, jangan salin agamanya dong, salin orangnya. Wong mereka memaksa bersahadat. Iya kan? Ya kalau mereka nggak dipaksa bersahadat gimana? Ya nggak akan ini dong, nggak ada ada hubungan dengan agama. Kan ini dipaksa bersahadat cuy. Pasti banyak yang ngomong, oh saya malu ya dengan agama mayoritas ini, saya malu ya. Jadi kalimat-kalimat seperti ini kalimat menghibur diri, saya malu ya, saya tidak mendukung itu ya, saya sebagai agama mayoritas saya malu.
Ya kalau lu malu, ya ini dong ya, jaga gitu ya, action gitu ya. Orang seperti ini ya harus digebukin rame-rame gitu kalau ada orang yang melakukan seperti ini. Biar ada efek jerak gitu. Ya, jangan cuma ngomong malu, saya malu, kayak kucing yang malu ya. Oke ya, daripada saya nanti marah-marah nggak jelas, ya lebih baik saya cut video ini ya. Karena ya begitulah ya. Walaupun ada data yang mengatakan bahwa mereka atau kelompok FPI dan MUI datang ke TKP, ya mereka juga disebut ya, mereka juga mengklaim bahwa mereka itu datang ke sana itu bukan untuk memprovokasi, tapi untuk mendamaikan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Anda percaya atau tidak? Silahkan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak kami, saya kaum intelektual, salam rasional.